Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Anis Munawwaroh. Saya merupakan salah satu pengajar pada program studi D3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Terapan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 program studi D3 Teknik Mesin. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan waktu pembelajaran selama 2 jam per minggu. Deskripsi mata kuliah ini meliputi himpunan dan bilangan, fungsi, limit, turunan atau diferensial dan aplikasinya, integral dan aplikasinya, persamaan diferensial orde 1, persamaan diferensial orde 2, transformasi Laplace, dan inverse transformasi Laplace. Materi yang diajarkan pada mata kuliah ini yaitu himpunan pada bilangan real dan himpunan pada bilangan kompleks, fungsi linier, fungsi kuadratik, fungsi polinom, fungsi trigonometri, dan fungsi eksponensial, turunan atau diferensial, serta aplikasinya pada perhitungan kecepatan, percepatan, dan nilai optimal, integral, dan aplikasinya yaitu untuk menghitung usaha, luas, volume, dan pusat massa. Kemudian persamaan diferensial orde 1 dan persamaan diferensial orde 2 beserta aplikasinya, menghitung transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami perbedaan bilangan real dan bilangan kompleks. Mahasiswa mampu melakukan perbedaan dari fungsi linier, fungsi kuadratik, fungsi polinomial, fungsi eksponensial, dan fungsi trigonometri. Mahasiswa mampu menghitung limit, mahasiswa mampu menghitung turunan atau diferensial dan menerapkannya di dunia teknik mesin. Mahasiswa mampu menghitung integral dan menerapkannya pada dunia teknik mesin, mampu mentransformasi Laplace dan juga mampu menerapkan inverse transformasi Laplace. Metode pembelajaran pada mata kuliah Matematika Terapan yang pertama adalah ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga tugas mandiri, dan yang keempat adalah tugas kelompok. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Matematika Terapan adalah tatap muka yang berada di ruang kelas. Selain itu, saya juga menggunakan El Nino sebagai LMS dari Politeknik Negeri Semarang untuk memberikan materi dan juga tugas. Dan saya juga memfasilitasi grup WhatsApp Matematika Terapan untuk mahasiswa dapat berdiskusi secara langsung dan berkomunikasi secara langsung dengan saya. Sumber bacaan yang saya gunakan pada mata kuliah ini yang pertama adalah buku karya saya yang berjudul Matematika Terapan untuk Teknik. Yang kedua adalah buku karya dari Erwin J. Purcell yang berjudul Kalkulus. Yang ketiga adalah buku karya dari K. Astroth yang berjudul Engineering Mathematics. Yang keempat adalah buku karya James Stewart yang berjudul Kalkulus. Proses asesmen pada mata kuliah Matematika Terapan, di sini saya gunakan persentase penilaian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif dari mahasiswa sebanyak 15%, kuis sebanyak 10%, tugas sebanyak 15%, ujian tengah semester sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%.
Pembelajaran matematika membutuhkan pengalaman secara langsung dari mahasiswa untuk mengerjakan soal-soal matematika yang diaplikasikan ke dalam dunia teknik mesin. Oleh karena itu, setiap kali pembelajaran saya memberikan kuis sebagai latihan soal mahasiswa supaya saya bisa melihat secara langsung pengerjaan mahasiswa dalam menyelesaikan soal tersebut. Selain itu, saya juga memberikan tugas di akhir perkuliahan supaya saya bisa mengetahui seberapa dalam pemahaman mahasiswa terhadap penyampaian saya selama di ruang kelas. Berikut ini adalah perkuliahan tatap muka di kelas pada pertemuan kelima dengan topik yaitu aplikasi integral pada perhitungan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, Ibu. Oke, ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, sebelum itu kita akan berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Ilham doa. Belum mulai pembelajaran pada siang hari ini, yang banyak kita doa mulai. Doa saya. Oke, terima kasih Ilham. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aplikasi integral pada perhitungan usaha ya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada pertemuan kelima ya. Jadi kita mulai dari yang pertama kontrak kuliah ya, kemudian kita sampai pada integral pada pertemuan minggu lalu, dan kemudian pertemuan pada minggu ini adalah untuk menghitung aplikasi integral ya, pada usaha. Nah, kemudian di sini teman-teman, sub pokok pembicaraannya adalah konsep usaha, gitu ya, gaya dan juga jarak. Nah, di mana di sini kita bisa menghitung dengan menggunakan integral. Nah, teman-teman, ya di sini capaian pembelajarannya. Jadi teman-teman tuh harus bisa apa, gitu ya. Nah, jadi di sini itu harus bisa teman-teman menghitung nanti usaha dengan menggunakan konsep integral. Nah, ya. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman ujian gitu ya, maka indikator penilaiannya adalah teman-teman harus bisa menyelesaikan masalah ya, dimana di sini ada usaha, gaya, jarak, dimana itu membutuhkan teknik integral untuk menyelesaikannya, gitu ya. Oke, nah kemudian di sini teman-teman bisa melihat ya beberapa sumber bacaan ya. Antara lain bisa dari akun YouTube saya, kemudian ada blog, kemudian ada juga Google Drive yang sudah saya sampaikan ke teman-teman untuk dasar referensi kita. Ya, kemudian untuk buku, gitu ya, ada buku di sini ada beberapa. Nah, teman-teman boleh nyari buku apapun, yang penting di sini ada judulnya. Biasanya kalau ada integral itu adalah yang ada hubungannya dengan kalkulus ya, kalkulus, kemudian ada engineering matematik. Nah, itu ada integral dan juga ada aplikasi integral ya. Oke, nah ini semua bukunya sudah saya taruh di Google Drive, jadi teman-teman bisa akses ya. Kemudian next di sini, nah kita review dulu nih sebelum teman-teman belajar tentang integral ya kemarin ya, kemudian saya ajarkan ya integral itu apa, bagaimana untuk mengajarkannya. Nah, ada dua jenis nih. Nah, integral nih ada dua jenis, yang A dan kemudian yang B. Nah, apa perbedaannya dari yang A dan B? Oke, Safira. Buat yang A itu dan yang integral itu, yang B itu integral. Oke, betul ya. Nah, jadi kalau yang A itu adalah di sini tidak ada batas atas dan batas bawah. Kemudian yang B itu ada batas bawah dan batas atasnya. Nah, oke, siapa yang bisa mengerjakan A dan B? Silakan, teman-teman. Oke, ya, Afia. Kemudian yang B siapa? Oke, Rifki, silakan.
Oke, nah teman-teman bisa melihat di sini ada dua jawaban ya, yang A dan B. Nah perbedaannya apa? Jadi kalau misalnya kita tidak punya batas integral, maka bentuknya masih berupa rumus gitu ya, masih ada x-nya, masih ada c. Nah sedangkan kalau misalnya integralnya itu sudah ada batas atas dan batas bawah, maka di sini akan menjadi sebuah angka tertentu. Nah, oke, next. Nah, kita lihat di sini ada sebuah video gitu ya. Semoga video ini bisa menginspirasi nanti. Jadi kalau teman-teman misalnya di sini dorong sebuah meja gitu ya, kelasnya sampai jam berapa? Nah, ada sebuah meja di sini ya, didorong. Kemudian pendorongannya itu kira-kira butuh usaha apa enggak buat dorongnya? Nah, butuh usaha untuk mendorongnya. Nah, maka di sini teman-teman usaha itu kita akan hitung berapa sih tenaga yang kita gunakan untuk mendorong meja. Ini coba kita lihat sekali lagi. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Jadi inspirasinya dari sini, gitu ya. Ketika kita mendorong sebuah meja butuh tenaga apa usaha. Nah, maka kemudian di sini kita bisa melihat bahwa konsep awalnya ketika seorang mendorong sebuah meja dengan gaya 10 Newton sejauh 2 meter, maka berapa besar usaha yang akan dia lakukan, gitu ya. Nah, maka di sini usaha itu berasal dari perkalian Newton ya, 10 Newton dikali dengan 2 meter, berarti berapa? 20 Joule ya. Nah, rumusnya adalah W itu sama dengan F dikalikan dengan G ya. Nah, oke. Next, kemudian di sini, nah apa masalah yang terjadi? Ternyata di sini ada gaya yang tidak konstan, gitu ya. Nah, jadi berubah sepanjang benda itu bergerak. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah sebuah pegas. Nah, kalau teman-teman punya pulpen yang mekanik nggak? Nah, betul. Nah, itu di dalamnya ada pegas ya, Mas ya. Nah, ada pegas dalamnya. Nah, itu salah satu benda yang dimana di sini ada konsep gaya pegas, yaitu F-nya itu di sini F sama dengan K dikalikan dengan X ya. Nah, maka ya kalau ada masalah seperti ini bagaimana? Maka kita gunakan integral ya. Nah, jadi integral di sini yaitu integral dari ya A sampai dengan B Fx, F-nya apa? F-nya adalah gaya pegas, kemudian kita integralkan. Contoh di sini ya, contoh misalnya ada sebuah contoh yaitu panjang suatu pegas 0,2 meter ya. Kemudian diperlukan gayanya 12 Newton untuk mempertahankan dia terentang sejauh 0,04 meter. Maka berapakah usaha atau tenaga yang teman-teman butuhkan ketika teman-teman merentangkan pegas itu hingga sepanjang 0,3 meter? Nah, sebenarnya kayak gitu ya. Nah, usaha, tenaga yang teman-teman butuhkan itu berapa? Nah, kita hitung. Nah, maka cara menghitungnya yang pertama yaitu teman-teman gunakan hukum Bohr tadi ya, yaitu F sama dengan K dikalikan dengan X. Nah, setelah itu di sini dari soal tadi ya, kita mau mencari konstanta K karena konstanta K itu belum diketahui ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi diketahui bahwa X-nya itu direntangkan sejauh 0,04 ya kan? Nah, kemudian gayanya berapa yang dibutuhkan tadi adalah 12. Maka 12 sama dengan K dikali 0,04. Nah, berarti kalau gitu untuk menghitung K bagaimana? Berarti 12 dibagi dengan 0,04, yaitu K sama dengan 300 Newton per meter gitu ya. Nah, lanjut, setelah itu baru kita bisa menghitung pegasnya. Nah, di sini menghitung usahanya yaitu W itu sama dengan integral A sampai dengan B, kemudian di sini angka K 300 X ya. Nah, X-nya kemudian nah, kita integralkan seperti cara dari Mas Hafian ya. Nah, di sini kita lihat bahwa 300 dibagi dengan 2 X pangkat 2. Nah, menjadi 150 X kuadrat. Kemudian 0 sampai dengan 1 itu adalah batas pengintegralan, maka
dimasukkan seperti yang ini ya, masukkan. Nah, 2 taruh depan, 1 taruh belakang, berarti yang di sini itu adalah 0,01 dikuadratkan dikurangi 0 kuadrat. Hasilnya itu adalah 1,5 joule. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, belum ada? Oke, saya berarti coba paham ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sebuah contoh ya, teman-teman coba sambil diorek-orek gitu ya. Nah, coba dulu. Di sini ada sebuah pegas ya, ada sebuah pegas dengan panjangnya 0,2 meter ya. Kemudian gaya yang dibutuhkan untuk merentangkan sejauh 0,04 ya, itu adalah 8 Newton ya. Nah, carilah usaha yang dilakukan untuk merentangkan pegas hingga 0,4 meter. Nah, berarti bagaimana? Berarti kita cari dulu. Ayo cari dulu coba. F ya, Fx berarti kan sama dengan K dikali 0,04 ya kan? Nah, kemudian berarti K sama dengan 8 dibagi dengan 0,04. Nanti ketemu kan K-nya. Nah, setelah ketemu K, maka teman-teman bisa mendapatkan integralnya. Ayo, jadi siapa yang sudah bisa mengerjakan? Ada yang sudah bisa? Oke, Krisna, silakan maju. Oke, di videonya ya. Aku dapat nilainya berapa? Oke. Mana teman-teman bisa mengerjakan? Oke, belum. Oke, kurang sedikit ya. Yuk, coba lagi. Gimana? Ya, oke. Ini ketahuinya udah? Oh, udah selesai. Oke, lanjutkan. Gimana Mbak? Udah bisa? Oke. Ya. Oke, berarti tinggal hitung K-nya ya. Berarti K-nya berapa? Hitung. Terus masukkan ke B-nya. Oke. Ini gimana? Udah bisa Mas? Bisa. Oke. Ya. Bisa? Oke. Coba kita lihat. Oke, betul ya. Tadi K-nya sampai ketemu 8 dibagi 0,04. Kemudian ketemu K-nya masukkan ke dalam W di sini. Nah, integral sama seperti ini. 200 dibagi 2 X kuadrat. Nah, X kuadratnya dimasukkan 0,2 dikuadratkan dikurangi 0 kuadrat ya. Nah, jadinya 0,04 dikalikan 100 itu 4 Joule ya. So, nah, tadi beberapa saya lihat sudah lumayan ya, tinggal dilanjutkan. Tapi sudah bisa mencari K-nya, berarti tinggal mencari W. Seperti ya. Nah, oke, nah seperti biasa teman-teman ya, yang harus teman-teman lakukan yaitu tugas ya. Nah, teman-teman punya akun Elmilon-nya gitu ya. Nah, sehingga silakan teman-teman buka. Saya sudah siapkan di sana tugasnya ya. Nah, kemudian untuk hari ini gitu ya. Nah, rangkuman materi hari ini. Ayo, siapa yang bisa memberikan rangkuman materi pada hari ini? Nah, ayo, siapa yang bisa? Oke, Ilham. Apa? Untuk kesimpulan untuk hari ini adalah satu, usaha sama dengan gaya dikali dengan jarak. Oke, betul. Ada lagi yang bisa mendapatkan kesimpulan pada hari ini apa yang sedang kita pelajari? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. W itu sama dengan integral A sampai B dari fx dx. Oke, betul. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, Evan, silakan. Untuk mengerjakan integral dibutuhkan Ya. variabel, batas variabel, dan fungsi yang diintegralkan. Oke, betul ya. Jadi apa saja yang kita pelajari hari ini rangkumannya? Yaitu yang pertama, teman-teman ketika mencari sebuah usaha atau tenaga itu butuh yang pertama gaya dikalikan dengan jaraknya berapa, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika tadi ya gayanya itu tidak konstan seperti pegas ya. Nah, ini tadi saya ambil contoh pakai
pulpen mekanik atau pensil mekanik itu yang disebut gitu ya. Nah, maka teman-teman di situ gayanya nggak konstan. Seperti apa? Maka kita pakainya adalah integral yang W sama dengan integral dari A sampai dengan B fx dx ya. Nah, dan yang terakhir, ketika teman-teman mengintegralkan, yang pertama harus tahu tentang fungsi, gitu ya. Kemudian variabel apa yang diintegralkan? Oh, ini terhadap x, ini terhadap x. Nah, kemudian batasnya. Nah, batasnya apa? Ada batasnya enggak? Nah, kalau ada batasnya berarti kita harus mengeksekusikan batas tersebut pada integral. Oke teman-teman, itu dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini, gitu ya. Nah, sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri mata kuliah pada siang hari ini, anak baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan ya dengan topik yang berbeda, yaitu dari aplikasi integral pada perhitungan volume. Ya, teman-teman bisa membuka bukunya, referensinya di Google Drive, gitu ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan minggu depan dengan lancar. Gitu ya. Itu dulu. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu untuk perkuliahan kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya tentang mata kuliah matematika terapan dan juga video pembelajaran selama di kelas. Semoga bisa membawa manfaat untuk bersama. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.